Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas B semester 1 jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan mempresentasikan tentang tugas yang pertama, yaitu tentang Ganevo. Kesimpulan dari 3 artikel yang saya baca, yaitu Ganevo dipandang sebagai salah satu langkah besar dalam politik olahraga Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Ganevo bertujuan untuk menunjukkan bahwa olahraga dan politik tidak bisa dipisahkan, terutama dalam konteks negara-negara berkembang yang baru merdeka. Ganevo diikuti oleh lebih dari 50 negara, terutama dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan negara-negara yang merasa terpinggirkan dalam politik internasional, terutama negara-negara di dunia ketiga yang ingin melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme Barat. Ganevo hanya berlangsung satu kali secara penuh, yaitu di Jakarta pada tahun 1963. Meskipun setelah Ganevo Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik domestik dan internasional yang menyebabkan Ganevo tidak berlanjut, ajang ini tetap menjadi simbol penting solidaritas negara-negara berkembang dan perlawanan terhadap dominasi kekuatan Barat dalam olahraga dan politik Indonesia internasional. Selanjutnya, materi tentang kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Dari kurikulum 1947 yang berfokus pada pendidikan dasar hingga kurikulum 2013 yang menekankan pada pendekatan tematik dan integratif. Setiap periode mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mencangkup substansi mata pelajaran, tetapi juga metode pengajar, evaluasi, dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum terbaru berusaha untuk membentuk karakter siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mendorong kreativitas. Selanjutnya, materi tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, keterampilan fisik, dan nilai-nilai sosial. Tujuan utamanya meliputi pengembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Ruang lingkup pendidikan jasmani meliputi berbagai aktivitas fisik, olahraga, dan pembelajaran tentang gaya hidup sehat. Melalui pendidikan jasmani, siswa diharapkan dapat membangun kebiasaan hidup sehat dan mampu bekerja sama dalam tim yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi Undang-Undang tentang Pendidikan Jasmani. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pendidikan jasmani dalam kurikulum pendidikan. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa pendidikan jasmani bertujuan untuk membangun karakter, kesehatan, dan kemampuan fisik yang optimal. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah, termasuk pembinaan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, serta pengintegrasian pendidikan jasmani dalam kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. Pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam membentuk individu yang sehat dan berkarakter. Dukungan dari peraturan perundang-undangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan jasmani sebagai bagian esensial dari pendidikan formal. Melalui integrasi kurikulum yang baik, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga secara fisik dan mental. Sekian video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.